Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta, NPM 2140605084 dari jurusan PGSD Lokal A4 MKWU Agama Islam dengan dosen pengampu Bu Nurul Fadilah SPDI MPD. Selanjutnya kita akan membahas tentang Islam dan iptek. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek dalam pandangan Islam. Tidak diragukan lagi bahwa seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi mampu membawa perubahan besar terhadap dunia, termasuk terhadap sebuah peradaban. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi? Terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan isi dari wahyu pertama itu adalah perintah untuk membaca. Namun maksud membaca di sini adalah bukan membaca tulisan, karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW membaca tulisan, sedangkan ia adalah seorang yang ummi atau tidak bisa membaca tulisan seperti itu. Nah, maksud dari membaca di sini adalah membaca realitas alam dan realitas manusia. Maka perintah membaca di sini adalah perintah mengamati atau meneliti realitas yang ada di alam semesta, seperti budaya, ritual, adat istiadat, ekonomi, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta realitas yang lainnya, sehingga ketika kita sudah mengamati dan meneliti akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Maka secara tidak langsung Allah juga memerintahkan kita untuk mengamati dan meneliti dengan menggunakan akal kita agar mampu memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dengan mempelajarinya, kita akan semakin menyadari bahwa kebesaran Allah itu ada, misalnya pada penciptaan langit dan bumi, adanya siang dan malam, berlayarnya perahu, turunnya air hujan, dan menghidupkan tanah yang sudah mati, adanya perbedaan bahasa, perbedaan kulit, dan masih banyak lagi realitas yang lainnya. Sebagai pemakmur bumi, manusia akan dipertemukan dengan berbagai masalah, dan untuk menyelesaikan masalah tersebut tentunya kita membutuhkan iptek. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut hanya dengan ilmu agama saja. Maka inilah alasannya mengapa Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian selanjutnya, apa korelasi antara iptek dan Islam? Islam menganjurkan kita untuk menciptakan atau membuat alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita, dan itulah teknologi. Teknologi bermanfaat meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan sebagai acuan untuk waktu ibadah, memudahkan cara untuk beramal kepada sesama, sebagai penyedia konten ceramah, video keagamaan, dan yang paling penting kita generasi muslim sebagai agen of change untuk menyebarkan dakwah dan syair-syair agama melalui sosial media dan website. Kemudian bagaimana Islam mendukung kemajuan iptek? Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material, Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah dan mengembangkan amanat khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi untuk berhikmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Suprojo Puspostudarjo dalam tulisannya Posisi Al-Quran terhadap Ilmu dan Teknologi mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut dari keimanannya. Secara jelas juga telah ditujukan bahwa orang-orang yang berilmu akan
memperoleh pahala yang tidak ternilai di hari akhir. Belajar dan mengembangkan iptek merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi daya penggerak untuk menggali ilmu.